Shalom anak-anak, teman-teman, Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Hari Minggu adalah hari yang penuh dengan sukacita karena kita memiliki waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu yang kita pakai pada saat ini harus dipakai dengan sungguh-sungguh. Dan Lose ingin mengingatkan ketika kita sudah mengawalinya dengan tata tertib. Kalian perhatikan baik-baik ya teman-teman, bahwa di dalam ibadah ada tata tertibnya untuk siap hati, siap diri, bersih-bersih dengan membawa Alkitab. Kita duduk yang manis, duduk yang tertib, menghormati Tuhan di dalam ibadah. Oleh sebab itu di pagi hari ini Lose ingin mengajak kita semua bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri, kita juga boleh bernyanyi dengan leluasa dan kita bisa menyembah Tuhan. Dan ketika kita berdiri, berarti kita sudah siap untuk memuji-muji Tuhan. Yuk semuanya dengan semangat, dengan sukacita kita bangkit berdiri. Lose yakin semua teman-teman, sahabat-sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada, kalian sudah siapkan hati kalian dengan baik ya. Dan Lose juga lihat kalian sudah mandi, sudah bersih dan tidak bermalas-malasan ya. Ya, dengan berdiri Lose sungguh mengajak kita semua bernyanyi, menyembah Tuhan dan katakan dengan pujian ini, mulia bagi Allah. Dengan tetap berdiri, semua sudah bernyanyi, Lose mengajak kita semua untuk berdoa. Kita awali baik dengan pujian dan juga kita awali dengan doa. Mari kita semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih ada kerinduan dalam hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang membimbing kami melalui ibadah pada pagi hari ini.
sehingga hati kami yang sudah siap ini akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan berkenan atas ibadah kami karena kami sangat merindukan satu pengalaman yang indah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, dengan kehadiran-Mu kami percaya bahwa kami mampu bernyanyi dengan baik, dengan bersukacita, dan kami sanggup menyembah Tuhan, dan kami juga akan dimampukan oleh Tuhan mengerti akan firman-Mu, dan kami bisa memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Dan semua yang kami lakukan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bawa doa kami hanya di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah berkata mulia bagi Allah dalam pujian pembukaan. Kita sudah berdoa bersama-sama. Satu hal yang mau Lose ingatkan kepada kita semua. Kadang kita mudah sekali berjanji sama Tuhan. Kita mudah berkata saya mau taat dengan Tuhan. Kita mudah berkata saya sangat mengasihi Tuhan. Tapi mungkin ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, kita mungkin melalaikan, melanggar janji kita. Yuk, kalau kita mau ingat akan setiap janji kita di hadapan Tuhan, Lose mau ajak kita bernyanyi dengan tetap berdiri. Jangan cepat-cepat duduk ya. Kita tetap berdiri. Lose ingin mengajak kita dengan nyanyian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Hebat, kalian sudah berkata dengan puji-pujian bahwa kalian akan berjanji kepada Tuhan melakukan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan ya. Nah, saatnya kita persiapkan firman Tuhan. Ada Alkitab, kita mau mendengar dengan baik firman Tuhannya. Dan hari ini yang membawakan firman Tuhan adalah Lose Fritz ya. Lose Fritz akan menceritakan tentang kisah Yunus. Nah, mungkin kita sudah terlalu sering mendengar kisah ini. Tetapi apa yang akan kita dapat melalui firman Tuhan pada hari ini? Ya, ingatlah, jangan seperti Yunus ya, yang kalau diperintahkan Tuhan dia nggak mau taat, dia maunya suka-sukanya sendiri. Yuk kita siapkan hati, kita mau mendengar firman Tuhan, dan bahkan kita bernyanyi bagi Tuhan, dan siapkan hati dengan sungguh. Sekali lagi, tetap berdiri. Nggak capek kan? Pagi-pagi dalam ibadah kita berdiri. Kalau bernyanyi berdiri tuh nggak terganjel juga perutnya gitu ya. Kita nyanyinya bisa dengan enak ya teman-teman ya. Yuk kita bernyanyi firman Tuhan ada di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah
firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku dan sebagainya. Yuk kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang mengasihi kami. Terbukti ada firman Tuhan di dalam kebaktian anak pada pagi ini. Ya Tuhan, tolonglah Loso Fritz yang akan menyampaikannya dan setiap kami, anak-anak-Mu, sahabat Kids for Jesus yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami ketaatan, kesetiaan, telinga yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan tolonglah supaya kami disanggupkan oleh Tuhan menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, dan kami terbuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman, dengarkan firman Tuhan baik-baik ya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Lause di sini. Lause kali ini akan bercerita tentang seorang tokoh. Pasti kalian tahu sih, tokoh ini diperintahkan Tuhan pergi ke satu daerah. Daerah yang dimana mereka begitu jahat di hadapan Tuhan. Dan tokoh ini tidak suka pergi ke tempat itu. Tokoh ini sudah diperintahkan Tuhan untuk melayani, tapi dia tidak suka. Oleh karena tempat itu banyak membunuh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tokoh ini diperintahkan Tuhan, tapi dia tetap juga tidak menghiraukan. Tokoh ini dalam bahasa Ibrani mempunyai arti burung merpati. Dia seorang anak dari seorang ayah yang bernama Amitai. Tokoh ini disuruh pergi ke satu tempat. Tempat ini akan dimusnahkan Tuhan. Tahu adik-adik nama tempat ini? Kalau seandainya Losa sebutkan nama tempat ini, pasti kalian tahu siapa tokoh ini. Nama tempat ini adalah Niniwe. Nah, pasti kalian tahu siapa tokoh ini? Yunus. Betul. Yunus mempunyai arti yang sangat baik dalam bahasa Ibrani, yaitu burung merpati. Dia tidak suka kalau seandainya dia diutus pergi ke Niniwe. Yunus tahu Tuhan Yesus mengasihi Niniwe. Tuhan mencintai Niniwe. Kalau dia pada akhirnya pelayanan nanti di situ, wah, Niniwe akan diselamatkan. Dia tidak mau. Dia mau kalau bisa Niniwe dihancurkan, ditunggang balikan. Firman Tuhan datang kepada Yunus. Yunus, pergilah kamu ke Niniwe. Beritakanlah firman Tuhan di sana. Yunus tidak mau pergi ke sana. Yunus malah pergi melarikan diri. Dia melihat, ada kapal ini yang mau pergi ke Tarsis. Bagaimana kalau seandainya saya pergi saja naik kapal ini? Biar pada akhirnya saya jauh dari Niniwe. Biar saja itu Niniwe dihancurkan. Biar saja Niniwe ditunggang balikan. Dia pergi. Dia bayar biaya kapalnya. Nih. Dia naik kapal itu yang menuju ke Tarsis. Dia naik. Dalam perjalanan pelayaran yang ada, tiba-tiba datang badai. Badai besar. Badai besar. Sampai awak kapal pun juga tidak menyangka, saya tidak pernah menghadapi badai sebesar ini. Saya tidak pernah menghadapi angin tofan yang begitu besar seperti ini.
Nahkodanya, kaptennya bilang, buang barang-barang, buang barang-barang. Cepat, buang barang-barang. Supaya kapal kita tidak tenggelam. Kapal kita tidak berat. Dibuang barang-barang. Tapi teman-teman tahu, badai semakin besar dan tidak berhenti. Terus mereka berteriak. Wah, mereka berteriak. Selamatkan kami, selamatkan kami. Mereka berteriak. Nah, di situ langsung si Yunus, dia malah kemana Yunus? Ke bagian kapal yang paling bawah. Di situ dia ngapain yuk, teman-teman? Yunus tidur. Orang semua lagi ketakutan, Yunus tidur. Nahkoda kapal memeriksa kapal sampai dia turun paling bawah dan dia menemui siapa? Yunus di situ. Hei, kita mau hampir tenggelam. Kok kamu di sini enak-enak saja tidur? Kita sudah mau tenggelam, kita sudah mau tenggelam. Dan dari situ mereka bilang, kalau barang-barang sudah tidak ada lagi, pasti ada sesuatu. Sehingga ada yang murka. Mungkin ada yang salah di antara kita. Bagaimana kalau kita membuang undi? Mereka membuang undi. Setelah mereka membuang undi, tahu adik-adik, kenanya si Yunus. Waktu kena si Yunus, Yunus bilang, badai ini akan berhenti kalau kalian membuang saya ke laut. Saya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Saya menyembah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Saya disuruh Tuhan sebenarnya pergi ke Niniwe, tapi saya tidak mau. Mereka mulai takut, awak kapal ini. Mereka takut. Mereka gentar mendengar suaranya si Yunus. Iyakah kamu menyembah Tuhan Allah yang hidupkah? Akhirnya mereka membuang Yunus ke laut. Setelah dilempar ke laut, yes! Tidak lama kemudian, betul, badai langsung tiba-tiba lenyap. Set. Lautan langsung teduh, tenang. Orang yang ada di dalam kapal pada waktu itu mereka langsung ketakutan. Mereka langsung menyembah Tuhan. Mereka langsung menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka memberikan persembahan. Teman-teman tahu, setelah itu atas perintah Tuhan ada ikan besar. Ada ikan besar yang langsung memakan Yunus. Zrup. 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan itu. 3 hari 3 malam. Setelah itu di dalam perut ikan, Yunus hanya bisa berdoa, merenungkan panggilannya. Di dalam perut ikan, Yunus hanya bisa memikirkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Dan di hari yang ketiga, teman-teman tahu, ikan ini memuntahkan Yunus, mengeluarkan Yunus. 12.
Yunus ada di pinggir. Sekalinya tempat itu adalah Niniwe. Niniwe tidak terlalu besar pulaunya. Kalau seandainya dikelilingi, ya kalau jalan kaki itu 3 hari lah. Ya. Niniwe, langsung Yunus pergi ke kota. 1 jam dia dari tempat di mana ikan paus itu memuntahkan dia. 1 jam dia pergi ke kota Niniwe. Pada waktu di kota itulah dia melihat satu keramaian dan Yunus memberitakan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dia menyampaikan, "Hai orang-orang Niniwe, dalam waktu 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan." Teman-teman tahu, kalimatnya cuma seperti itu. Kalimatnya cuma seperti itu. Dalam waktu 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Pergi Yunus. Tetapi pemimpin-pemimpin Niniwe pada waktu itu, mereka langsung sadar. Mulai dari pemimpin sampai anak-anak. Mereka menggunakan kain kabung. Mereka berpuasa. Mereka tidak mau dimusnahkan. Mereka tidak mau dibunuh. Mereka tidak mau dihancurkan. Teman-teman tahu, sampai binatang-binatang pun berpuasa di situ. Ketakutan dengan perkataannya Yunus ini. Mereka bertobat. Dan Tuhan melihat pertobatan Niniwe. Tuhan melihat pertobatan Niniwe. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Setelah itu Yunus dia pergi. Yunus jengkel. Kenapa si Niniwe tidak dihancurkan? Kenapa si Niniwe tidak ditunggang balikan? Tuhan, Yunus marah sama Tuhan. Tuhan, aku tahu kamu mencintai Niniwe. Aku tahu kamu sayang sama Niniwe. Ada suara yang berseru kepada Yunus. Wajarkah kamu marah, Yunus? Niniwe adalah orang yang aku ciptakan, yang aku kasih. Wajarkah kamu marah? Tiba-tiba waktu dia jengkel seperti itu ya, adik-adik, ada pohon jarak. Pohon jarak itu pohon yang biasa di pinggir pantai. Dia bentuknya seperti payung lebar, menutupi Yunus yang waktu itu lagi panas ya. Wih, aduh, Yunus senang di bawah pohon. Teduh, senang sekali dia. Tidak lama kemudian, tahu teman-teman, langsung pohon jarak ini daunnya berguguran dan banyak ulatnya dimakan ulat. Tiba-tiba pohonnya kering dan mati. Wah, marah lagi si Yunus. Marah. Tuhan bilang begini, Yunus, wajarkah kamu marah? Kamu loh pohon itu, saya yang membuatnya, saya yang menciptakannya, saya menumbuhkannya. Sekarang, kalau seandainya dia mati, wajar enggak orang kamu tidak ada peran di dalam pertumbuhan pohon itu? Kamu loh tidak pernah menyiramnya. Kamu loh tidak pernah mengurus pohon itu.
Mulai dari perkataan itu Yunus sadar bahwa Tuhan mencintai Niniwe. Orang-orang yang dia ciptakan. Sejahat-jahatnya orang Niniwe, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Teman-teman, dari cerita ini coba kita renungkan. Kita mungkin sudah nakal, kita kurang ajar sama orang tua, kita jahat sama teman-teman kita dan siapapun. Tapi ingat, Tuhan masih berbelas kasih, Tuhan masih mencintai kita. Coba kalian kan seringkali mendengar cerita dari lose-lose setiap minggunya. Bukti bagaimana Tuhan masih mencintai kalian. Sadar kalau seandainya kalian tertegur, iya ya lose ya. Iya ya lose ya. Itu bukti bagaimana Tuhan masih mencintai kalian. Niniwe, di mana mereka begitu jahat, tapi Tuhan masih mengampuni. Tuhan masih mencintai mereka. Nah sekarang, Lause ingin di balik cerita Yunus ini, kalian harus tahu, senakal-nakalnya kalian, sejahat-jahatnya kalian, datanglah kepada Tuhan, berbalik, dan kalian bertobat, sehingga Tuhan semakin mengasihani kalian. Tuhan pasti tetap akan merangkul kalian. Ya. Dan ingat juga bahwa seperti halnya Yunus, Tuhan sudah memanggil kalian menjadi orang yang takut Tuhan. Oleh karena itu, kalian tetap harus melayani. Kalian berani menceritakan kebaikan Tuhan sama teman. Kalian harus berani menceritakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada teman kalian. Apalagi kalau teman kalian itu belum percaya kepada Tuhan. Kalian harus berani menyaksikan itu. Kalian harus berani menceritakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian. Kalian berani bersaksi. Dari cerita ini, dua hal yang harus saya tekankan. Pertama, Tuhan tetap mengasihani kalian, mencintai kalian. Dan yang kedua, ingat, kalian sudah dipanggil oleh Tuhan untuk percaya dan bahkan berani memberitakan Injil. Oleh karena itu, kalian jangan diam-diam, tetap harus berani menceritakan kebaikan Tuhan. Harus berani menceritakan kasih setia Tuhan kepada teman-teman, khusus juga yang belum percaya kepada Tuhan. Agar Tuhan menolong mereka, siapa tahu melalui kalian, teman kalian ini boleh percaya kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan ini sehingga Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mendengar cerita tentang Yunus. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami, supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Mau berani menceritakan kasih setia Tuhan. Dan bahkan kami menjadi anak yang terus juga berani melihat bahwa Tuhan masih tetap mengasihani kami. Kami berani datang kepada Tuhan untuk minta ampun, supaya Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biar firman Tuhan boleh sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama.
Terima kasih loh Fritz yang sudah sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa kita saatnya ayat hafalan dan aktivitas ya. Ayat hafalan pada hari ini dari Amsal 15 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Amsal 15 ayat yang ketiga ya. Amsal 15 ayat yang ketiga, kita sama-sama baca yuk. Amsal 15 ayat yang ketiga kita baca bersama-sama ya teman-teman. Siapkan Alkitabnya atau mungkin lihat langsung di layar kacanya. Kalau yang suka memberi tanda di Alkitab, buka Alkitabnya baik-baik ya. Amsal 15 ayat 3, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Gampang kan? Semua pasti bisa menghafalnya. Nanti di kawanan kecil kalian harus menghafal ayat ini ya, bersama dengan lause-lause kalian masing-masing. Dan sebutkanlah ayat hafalan ini dengan tepat dan benar. Karena apa hari ini kisahnya? Kita punya tujuan pastinya dengan cerita hari ini. Tuhan itu maha tahu ya. Mau lari kemana Yunus? Tuhan tahu. Mau kemana kita? Kita nggak mau taat, Tuhan juga tahu ya kan? Nah, tujuan cerita hari ini juga kita akan merasa aman kalau kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, pasti kita gelisah ya. Pasti digelisahkan. Jadi, pergunakanlah waktu ini dengan baik, mengamati firman Tuhan yang sudah kita dengar dan lakukanlah itu. Dan melalui ayat hafalan, pasti kalian diingatkan tentang cerita firman Tuhan hari ini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke? Kalau begitu, hari ini juga kita punya aktivitas karena ini adalah bulan Oktober. Bulan September yang lalu, Lose berterima kasih untuk semua teman-teman, untuk sahabat Kids for Jesus yang sudah mengerjakan aktivitasnya dengan luar biasa. Membuat mahkota raja atau ratu ya. Dan semuanya penampilannya bagus-bagus. Lose sangat berterima kasih karena semua sudah mengerjakannya baik-baik. Nah, tibalah ini bulan Oktober. Teman-teman, bulan Oktober buat gereja Tuhan ada sesuatu yang menarik di dalam sejarah. Bahwa nanti pada tanggal 31 Oktober adalah hari reformasi. Nah, perjuangan dari bapak-bapak reformasi adalah juga memberikan satu sumbangsi lagu-lagu yang kita sudah kenal lewat papa mama bernyanyi di setiap hari Minggu, KPPK ya, lagu-lagu him gitu ya, lagu-lagu him. Nah, tugasnya sepanjang bulan Oktober, mari teman-teman pilih satu lagu him ya, yang bisa dinyanyikan, lagu KPPK yang seperti papa mama suka nyanyikan di gereja. Kita nyanyikan itu, pilih salah satu lagu. Misalnya lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Atau lagu Ku mau jadi murid Yesus, ku mau jadi murid Yesus gitu ya. Nah, sekarang ada contohnya. Kita simak baik-baik contoh lagu ini. Tetapi Lose mau ajak kita mendengarkan, tapi kita mau berdoa meresponi firman Tuhan pada hari ini. Dan bahkan siapkan juga persembahannya ya teman-teman. Ketika kita bernyanyi melihat contoh lagu Ku mau jadi murid Tuhan, kita akan memberikan persembahan juga ya. Celengan kelincinya jangan lupa ya. Yuk kita berdoa dulu meresponi firman Tuhan dan nanti kita akan mendengar salah satu lagu contoh lagu him yang mungkin bisa kalian pakai juga, kalian videokan ketika kalian bernyanyi ya. Yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan yang menolong kami semua, baik untuk kami mengerjakan ayat hafalan, bahkan kami menjadi pelaku firman, kami mau taat, kami
akan mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu. Dan aktivitas pun kami mau lakukan, kami kerjakan, rasa takut akan Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan dengan puji-pujian, dan kami mengenang bapak-bapak reformasi yang sudah berjuang mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau bimbing kami sepanjang bulan ini dengan banyak berkat dari orang tua, rejeki yang Tuhan limpahkan kepada orang tua, kami mau bawa sebagai persembahan kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman yang berulang tahun, yang di dalam kesetiaan, ketaatan Engkau tumbuhkan rasa mengasihi Tuhan di usia yang baru buat teman-teman yang berulang tahun. Tuhan juga berikan mereka sukacita dan pengalaman yang indah, yang terbaik dengan Tuhan. Begitu juga dengan lose-lose yang ada. Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga mengajar dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dan pada hari ini kami belajar memberi persembahan, kami belajar untuk mengingat orang lain dalam doa kami, dan kami mau taat mengerjakan ayat hafalan dan juga aktivitas, dan kami juga bisa menjadi anak-anak di dalam rumah, di dalam kehidupan sekolah, dan bahkan di dalam kami bermain ataupun juga melakukan apapun, kiranya kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri kebaktian anak pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau jadi murid Yesus sebagai penutup, memberikan persembahan dan sebagai contoh aktivitas pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jikalau teman-teman mengaku sebagai murid Yesus, mari kita lakukan dan kerjakan apa yang disebut sebagai murid. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh, lebih suci, lebih baik, dan saling mengasihi. Jadi murid Yesus.
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 20b. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah 2 Tawarik 20 ayat 2b. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 2 Tawarik ayat 20b. 2 Tawarik Dan percayalah pada nabi-nabi yang ayat good. 2 Tawarik ayat 20 ayat 20b. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat hafalan 2 Tawarik 20 ayat 20 Dan kamu akan tetap Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap. 2 Tawarik ayat 20 ayat 20b. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 2 Tawarik 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu